Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons commencer de parler sur notre sujet, premier sujet pour leçon 7. Bon appétit sur notre livre Bonjour et bienvenue, page 78. Okay, good afternoon and I hope that you are in a good condition here, and now we will start our new material for Friends 2 about Bon Appetit, lesson set dan lesson set, maaf, lesson 7. Kemudian ada di halaman 78. Please open your book page 78 ya. I will share my PPT first. Saya share dulu mau PPT. Oke, oops, sorry. Maaf, ya. Kita akan berbicara di sini, di bahasan ini, kita akan berbicara mengenai hal yang topik yang baru berhubungan dengan menyatakan atau hal-hal yang berhubungan dengan makan dan minum. Di dalam bahasan saya yang pertama ini, nanti saya akan membahas mengenai aturan gramatikal untuk menyatakan makan dan minum yang berhubungan dengan verba ataupun artikel yang digunakan. Sedangkan praktek bagaimana kita menggunakannya, termasuk ekspresi misalnya menyatakan saya lapar, saya haus, saya ingin makan ini, saya ingin minum itu, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, yang tadi saya maksudkan mengenai grammatical rules yang ada di dalam pokok bahasan ini adalah verba dan artikel-artikel yang digunakan untuk menyatakan topik tersebut. Ada verba baru yang nanti akan kita pelajari di bahasan ini, yaitu verba manger dan verba boire. Manger, ya, manger artinya makan. Kemudian boire, boire artinya minum. Dua verba ini, satu, manger adalah verba régulier, regular verb, sedangkan boire adalah kata kerja irrégulier. Kata kerja manger itu sama dengan kata kerja détester yang sudah kita pelajari semester lalu, sama-sama berakhiran dengan er, maka dua-duanya nanti akan kita konjugasikan dengan menggunakan aturan konjugasi verba régulier. Di bahasan yang pertama, saya meminta kalian untuk mendengarkan audio yang ada di audio nomor 96. Gitu. Jadi yang ada di sini saya ingin meminta kita mem-pick up dulu kira-kira ekspresi ataupun verba ataupun penggunaan gramatikal yang baru di dalam Bon Appetit ini. Nah, sebetulnya Bon Appetit itu sendiri artinya bukan makan dan minum ya. Jadi Bon Appetit adalah satu ekspresi yang digunakan dalam bahasa Prancis untuk menyatakan selamat makan, selamat menikmati. Bon Appetit, bon, kalau dibaca perpisah itu bon, appétit. Digabungkan jadi Bon Appetit. Bon Appetit. Bon Appetit dalam bahasa percakapan bisa disingkat dengan menggunakan bon app gitu. Saya dengan temannya atau dalam bentuk yang lebih informal lah, kita bisa menggunakan kata bon app gitu. Nah, dari dialog tadi nanti kita akan mendapatkan hal-hal yang saya berikan tanda dengan garis bawah yang berbeda ini. Pertama, yang saya berikan garis merah itu adalah verba yang nanti kita gunakan untuk menyatakan makan dan minum, yaitu manger dan boire. Yang dikonjugasikan di sini sesuai dengan subjeknya ada il mange, c'est il mange, elle mange, kemudian yang D, elle boit. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah yang silakan dilihat yang di garis biru. Yang saya garis biru itu adalah
apa yang dimakan atau apa yang diminum. Du gâteau, des pâtes, du poulet, des courgettes, du jus d'orange. Itu adalah yang objeknya, objek yang dimakan dan objek yang diminum. Noun-nya ada di dalam kata gâteau, pâtes, poulet, courgette, jus d'orange. Sedangkan yang ada di depannya, du, de, du, de, jadi du gâteau, des pâtes, du poulet, des courgette, du jus d'orange. Jadi du dengan de adalah artikel yang melekati pada noun objek yang dimakan atau yang diminum. Jadi nanti di sini akan ada bahasan kita adalah konjugasi verbanya, kemudian penggunaan artikelnya. Oke, kemudian di kalimat yang D, yang saya berikan tanda kuning, elle a soif, itu adalah ekspresi untuk menyatakan haus. Dia haus, Lea haus. Gitu. Jadi nanti untuk yang ekspresi ini, untuk menyatakan saya haus, saya lapar, saya kenyang, dan lain sebagainya, akan kita bahas minggu depan dalam kit komunikasium. Jadi yang kita gunakan nanti untuk percakapan. Kemudian yang E, elle déteste l'avion. Di situ ada kata kerja détester. Ini sudah kita pelajari pada saat kita menyatakan l'aigu et les références. J'aime bien, masih ingat ya semester lalu. Nah, détester adalah kata kerja régulier. Kemudian diikuti dengan artikel la, baru setelah itu vion sebagai noun-nya. Jadi intinya hati-hati kalau nanti kita menggunakan verba manger, boire, akan memiliki artikel yang berbeda dengan kata kerja lain, misalnya détester atau aimer, walaupun masing-masing nanti mempunyai objek makanan ataupun minuman. Misalnya, saya makan roti. Nanti akan berbeda apabila kita akan menyatakan aku suka roti. Jadi objeknya dua kalimat itu sama, roti. Tetapi karena verba yang pertama itu menggunakan kata aku makan, jadi makan, berarti nanti artikel di depan kata roti nanti akan berbeda dengan kalimat yang kedua, aku suka roti. Begitu. Nah, ini poin kita di bahasan ini. Oke, sekarang kita bahas satu persatu mengenai verbanya dulu. Seperti tadi ya, saya katakan bahwa untuk di bahasan ini kita akan membahas verba régulier, kita ulang sedikit, contohnya di situ ada kata kerja détester, kemudian kata kerja yang baru adalah kata kerja manger. Seperti yang kita tahu pada kata kerja régulier, er, nanti er-nya dihilangkan, nanti kita dapat akar kata dari kata kerja itu. Di sini ada mange, kemudian ada kata déteste. Kemudian er-nya diganti dengan akhiran sesuai dengan subjeknya. Sehingga nanti silakan nanti sambil Anda dengarkan di dalam pengucapan di buku ada di halaman 82 mengenai bagaimana konjugasi dan pengucapan kata kerja manger. Nah, kata kerja manger dia agak spesifik khususnya pada nous. Jadi kalau aturannya er itu diganti dengan ons pada nous. Sedangkan manger dia agak sedikit mempunyai aturan khusus, e-nya tetap digunakan, sedangkan ons-nya sesuai dengan nous tetap ditambahkan. Jadi pengucapannya menjadi je mange. Agak kita tarik ke belakang, je mange. Tu manges, il mange, elle mange. Nous mangeons, vous mangez. Z tetap sama, kita baca dengan E. Il mange, elle mange. Ze, tu, il, elle, baik jamak maupun tunggal, pembacaannya sama mange. Nanti bedanya ada di konteksnya. Sedangkan bu dibaca sama seperti er yang lain, berakhiran dengan z dibaca dengan e, manger. Sedangkan nu dibaca sedikit berbeda, bukan mangeons tapi mangeons. Gitu. Ya. Demikian juga apabila nanti kata kerja détester, saya recall lagi untuk bahasan semester lalu, je déteste, tu détestes, vous détestez, elle déteste. Gitu. Ya, nanti ini bisa dilihat juga di dalam buku kita halaman 82.
Oke, next. Sekarang ke yang bagian verba yang kedua adalah verba boah. Boah. R-nya kita telan, boar gitu ya. Ditambahkan dengan R-nya kita telan, boah. Di halaman 82 sudah diberikan juga bagaimana aturan untuk konjugasi verba irregulier boah. Kata kerja ini mempunyai 3 akar kata, yaitu boa, buf, dan boaf. Boaf. Ya, boy, B-U-V, kemudian B-O-I-V. Dibacanya boa, buf, boaf. Konjugasinya untuk je, tu dengan L sama. Je bois, tu bois, il boit, elle boit. Sedangkan vous, maaf, nous, V-nya berubah menjadi V, menjadi buvons. Vous pouvez, il boivent, elle boivent. NT tidak terbaca karena di situ ada vokal E, maka V menjadi terbaca berubah menjadi V ya. Je répète, saya ulang. Je bois, tu bois, il boit, elle boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent, elles boivent. Begitu. Nah, sekarang perhatikan kembali yang tadi di halaman 78. Oke, masih bisa terdengar dengan baik suara saya? Karena di sini tulisannya di koneksi saya tidak stabil, bisa? Bisa, Mem. Oke, baik. Thank you, Eva. Ya, contoh tadi di depan di halaman 78 kita mempunyai 5 kalimat ini. Saya ulang ya. Il mange du gâteau, il mange des pâtes, il mange du poulet et elle mange des courgettes. Elle a soif, elle boit du jus d'orange. Elle déteste la viande. Kalimat pertama, il mange du gâteau. Laki-laki itu makan roti. Yang kedua, il mange des pâtes. Mereka makan pasta atau mie. Il mange du poulet et elle mange des courgettes. Laki-laki itu dia makan daging ayam dan ceweknya gitu ya makan susini. Timun Jepang itu, courgette itu timun Jepang yang warna hijau itu. Kemudian yang D, Ella soif, Lea soif, Lea haus, elle boit du jus d'orange, dia minum jus jeruk. Yang terakhir, elle déteste la viande, gadis itu benci atau tidak suka daging. Nah, yang ingin saya tegaskan di sini adalah perhatikan setelah mange dan boah itu dulu. Kalimat pertama A, B, C, dan D. Kata manger diikuti dengan noun, gâteau, pâte, poulet, courgette, jus d'orange. Sedangkan artikel yang digunakan adalah artikel yang belum pernah kita gunakan selama ini ya. Ada do, ada D. Kita bandingkan dengan yang E. Elle déteste la viande. Kata la viande, la ini adalah artikel defini. Nah, jadi sekarang apabila kita menggunakan dua kata kerja ini, manger dan juga boire untuk menyatakan makan dan minum, maka artikel yang kita gunakan adalah artikel partitif. Artikel partitif adalah artikel yang menyatakan sebagian. Konsep mudahnya begini, kalau saya mengatakan saya suka roti, berarti bisa jadi roti apapun, roti produk apapun saya suka. Karena itu sebagai sebuah referensi yang umum, maka digunakannya artikel defini. Tapi pada saat saya mengatakan saya makan roti, maka belum tentu semua roti saya makan, bisa jadi hanya satu potong, bisa jadi hanya satu merek tertentu yang saya makan. Maka partitif, hanya sebagian dari roti itu yang saya makan. Saya tidak bisa makan semuanya. Jadi logikanya begitu, kalau untuk makan dan minum kita menggunakan artikel partitif atau artikel sebagian.
Sedangkan untuk menyatakan suka dan tidak suka itu adalah menyatakan hal yang generik, yang umum, sehingga kita menggunakan defini. Gitu. Nah, untuk konjugasi manger dan juga konjugasi boire, kita recall kembali, coba kita buka buku kita halaman 82 aktivitas 1. Saya close dulu share saya. Baik ya. Nah, sekarang yuk kita coba untuk merecall kembali bagaimana dan konjugasinya, dan berikut juga bagaimana mengucapkan untuk konjugasi manger dan konjugasi boire sesuai dengan subjek-subjek yang ada. Sekali lagi halaman 82 aktivitas 1. Oke, silakan dibuka ininya ya, dibuka mic-nya. Coba kita coba di sini yang pertama, ada manger dikonjugasikan dengan tu. Maka kalimatnya menjadi tu manges, tulisannya dibaca menjadi tu mange. Gitu, mange. Oke. Sekarang coba yang bagian C. Manger dikonjugasikan dengan no. Voilà. Bantu saya, Intan. Halo? Intan? Tu es là? Are you there? Halo, yang lain bagaimana? Suara saya putuskah? Oh, maaf tadi halaman berapa? Nggak kedengeran. 82. Oh, nggak. Halaman 82 aktivitas 1. Oke, sahabat. Ini yang aktif Chain aja. Yang lain apakah suara-suara saya cukup jelas nggak, Chain? Karena Chain kan yang ada di luar kota. Eh, Putus-putus kah? sekarang jelas komen. Pardon? Maaf. Putus-putus ya? Iya, Mem. Ya, mem kadang-kadang putus-putus. Oke, sebentar. Iya. Oke, wait. Coba. Saya gunakan. Sebentar ya. Oke, saya coba untuk koneksi menggunakan yang lain. Coba kita tes dulu. Halo, suara saya bagaimana sekarang? Bisa lebih baik? Iya, mem. Oke, semoga ya. Benar. Oke. Oke, iya ini tulisan saya dari tadi di sini juga your connection unstable terus dari tadi. Ini saya coba untuk menggunakan tethering saya, semoga lebih baik. Baik, coba saya kembali ke halaman 82, kita coba latihan. Ada konjugasi di situ, kata kerja manger dan boire. Di atasnya sudah ada juga di situ konjugasi manger dan boire-nya. Nah, saya ingin mengecek sekarang pembacaannya. Coba tadi saya sudah mengatakan yang A, tu mange, tulisannya manges, tapi bacanya mange. Tu mange. Kemudian yang ke C, ada manger ke nous. Coba, tadi masih ingat kira-kira pembacaannya seperti apa? Oke, ayo siapa yang mau mencoba? Silahkan buka saja ininya, mic-nya. Lain, oke. Nu Mongjeong. Mongjeong. Nu Mongjeong. Iya. Mongjeong. Iya mungkin. Bon, repeat please. Mongjeong. Nu Mongjeong. Agak cepat. Nu Mongjeong. Nu Mongjeong. Bravo. Ya, Avelia. Masih nu, non? Numong Xiong. Numong Xiong. Sip. Oke. Sekarang yang D. Manger untuk vous. Keman? Ali? Vous mangez.
Vous mangez. Yes, betul Asih. Vous mangez. Yes, good. Kemudian G. Manger untuk L jamak. Yang G. Il mange. Yes. Elle mange. Ya, boleh. Il mange, elle mange. Good. Yes. Kemudian, nah ini harus bisa semuanya dan harus benar karena ini untuk menyatakan diri sendiri. Aku makan titik-titik menggunakan kata je. Ayo. Nadia. Nadia tidak ada. Rangga? Ya, ma'am. Yes. Ayo. Aku makan titik. Aku makan itu dulu. Nonnya nanti. Nonnya belakangnya. Aku makan. Je mange. Good. Bravo. Je mange. Je. Repeat please, Rangga. Oh, okay. Yes? Ya. Yes. Repeat please. Je mange. Je mange. Okay. Ya. Robiah? Je mange. Yes. Sarah? Je mange. Okay. Yes. Siska? Je mange. Oke, sekarang kita ke buah. Masih di halaman sama? Saya baca ulang ya. Je bois, tu bois, il boit, elle boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent, elles boivent. V-nya terbaca. Boivent, bois, bois, buvez, buvons. Baik, halaman 82 masih latihan 1 untuk il, bois. Ayo, Ridwan, Mufid. Il boit. Il Boit. boivent. Il boit. Good, yes. Kemudian yang E. Bois untuk to. Arwan? Ya, Mem. Yes, yuk. Coba suaramu. Yang E. Mem, jaringan saya ada jelek, Mem. Tapi bisa di bawah bukunya sekarang konjugasi bois untuk to. Aduh, saya nggak bawa bukunya, Mem. Oke. Baik. Nyetir soalnya. Delia? Yes, ma'am. To jadi apa untuk bois? Bentar, ma'am. Sebentar. Tu. Cu jadi boah. Coba. To bois. Cu boah. Yes. Leonita untuk vous, F. Leonie? Vous bois. Vous? Vous. Vous buvez. Vous boivez. Vous buvez bacanya. Vous buvez. Bu. Bu. Maaf, Mem. Bu biasa. Bu biasa. Bu. Biasa. Bu. Buvez. Bu. Buvez. Ya, vous buvez. Oke. Kemudian untuk nu, ha, Intan. Intan tidak ada. Avelia? Ya, Mem. Oh, Intan. Oke, sorry Avelia. Intan, untuk nu jadi apa, Boa? Nous buvons. Iya, nous buvons. Good ya. Avelia, untuk L jadinya? Elle boit. Oke, sip. Bravo ya. Jadi begitu.
Nah, sekarang kita beranjak. Tadi kita sudah mengatakan aku makan, aku minum. Sekarang kita bicara mengenai noun-nya. Seperti tadi saya sebutkan, untuk dua kata kerja itu, maka noun yang digunakan sama seperti noun-noun yang lain, tetapi yang berbeda adalah artikelnya. Nah, sekarang silahkan perhatikan, buka di halaman 80. Di halaman 80, di situ ada daftar vocabulaire, kosakata. Yang paling atas itu adalah les aliments atau makanan, food. Kemudian di bawahnya ada les fruits atau fruit. Kemudian di bawahnya les boissons atau minuman. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat untuk di bagian les aliments, aliments dulu, bagian foodnya. Ada des pâtes, du riz, du pain, des pommes de terre, des œufs, du poulet, du bœuf, du mouton, du poisson, du fromage. Saya ulang, des pâtes, pâtes itu pasta, segala macam bentuk pasta, baik yang kalau bentuk seperti makaroni itu, ataupun seperti spaghetti, pâtes, kemudian du riz, duri biasa, du riz kalau mau seperti mereka, jadi R-nya agak kita sampaikan di longga belakang tenggorokan kita. Du riz. Kemudian du pain, des pommes de terre, des pommes de terre. Ya, kentang. Kemudian des œufs, telur. Kalau satu un œuf, kalau banyak des œufs, digabung S dengan vokalnya. Du poulet, daging ayam. Du bœuf, daging sapi. Du mouton, daging domba, atau kalau kita daging kambing, du mouton. Du poisson, daging ikan. Du fromage, fromage, agak monyong ya menurutnya, fromage, itu keju. Baik, nah sekarang makanan-makanan ini sudah di depannya sudah dilekati dengan artikel artikel partitif. D, do, itu adalah artikel partitif yang digunakan. Gitu. Oke, saya kembali lagi ke screen saya. Di sini. Nah. Nih. Jadi kata kerja manger dan boire diikuti dengan artikel do, de la, dan de l'apostrophe. Baik diikuti oleh aliment, makanan, ataupun boisson. Contohnya, nous mangions du pain et nous buvons de l'eau. Kami makan roti dan kami minum air. Air yang dimaksud di sini adalah air putih. Biasanya mereka menyebutkan dengan de l'eau mineral, ditambahkan dengan kata mineral biasanya di belakangnya. Gitu. Nah, artikel de la, dan de apostrof atau d, ya di sini kebetulan contohnya tidak ada yang menggunakan d, itulah yang disebut dengan artikel partitif yang saya berikan tanda merah ini. Artikel partitif cara pembentukannya adalah preposisi de ditambah dengan artikel defini. Artikel defini kita punya 3, yaitu la, le, dan le. Kalau diikuti dengan artikel la, maka menjadi de la. Diikuti artikel le berubah menjadi du. Diikuti dengan artikel le, maka berubah menjadi d. De la, du, dan d ini adalah tergantung dari makanan dan minumannya. Apakah dia terkategori maskula atau terkategori femina, baik dikategorikan jamak ataupun tunggal. Contohnya kita lihat di contohnya. Nous mangions du pain. Di sini ada du pain, berarti kalau du berasal dari kata de le. Kalau begitu kita tahu di sini bahwa pain tulisnya pain, 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 gitu ya. Pain, du pain. Maka pain ya berkategori maskula yang berasal dari kata nous mangions de le pain. De le luluh berubah menjadi du. Nous mangions du pain. Kita ke bagian kalimat kedua. Nous buvons de l'eau. Ada kata de l'eau di sini. Untuk pengkategorian
nomina, lo, tulisannya E-A-U, dibacanya O. Kalau dibaca O, maka dia berkategori maskular. Kenapa berubah menjadi de L apostrof di atas? Karena kita kembali lagi ke aturan artikel. Apabila ada artikel yang berawalan dengan huruf vokal ataupun dengan huruf H, maka de la, de le akan berubah menjadi d apostrof di atas. Ya, contoh yang ada di kotak ini sudah ada. Jadi contohnya, kalau di depan konsonan maka menjadi de le berubah menjadi du. Contohnya duri. Kalau misalnya di depan voyel atau di depan vokal, maka dia akan berubah menjadi de L apostrof, contohnya delo. Di depan femina, maka akan berubah menjadi dela, contohnya dela beyond. Nah, D itu kita gunakan apabila di sini preposisi de diikuti dengan artikel le. Artikel le artinya bahwa noun-nya dikategorikan jamak. Contohnya di dalam kotak di situ ada pat, tulisannya pates, ya, dipat. Karena mie nggak mungkin satu apa ya bahasa Jawanya itu satu lencer gitu, nggak mungkin hanya satu helai, nggak mungkin satu helai mie, pasti banyak helai. Karena itulah dia dikategorikan jamak. Karena dikategorikan jamak maka artikelnya menjadi artikel jamak. Kalau artikel jamak maka de diikuti dengan le menjadi D. Oke, nah itu penggunaannya. Nah, tapi yang harus diingat adalah situ ada kata mais, artinya me itu bat. Apabila kita menggunakan kata-kata kerja aimer, adore, deteste, suka, kemudian penggemar, kemudian tidak suka, maka sebelum noun kita menggunakan artikel le, la, L apostrof atau le. Jadi artikel yang digunakan adalah artikel defini. Contohnya, j'adore le pain. Aku pengagum atau aku paling suka roti. Maka di sini bukan menggunakan j'adore du pain, tapi j'adore le pain. Itu contoh tadi saya di awal ya. Kemudian saya nggak suka kopi. Maka kalimatnya menjadi je déteste le café. Bukan je déteste du café. Kalau minum kopi baru je bois du café. Gitu. Nah, ini untuk latihan penggunaan artikel ini nanti silahkan dilihat dikerjakan untuk aktivitas 1 halaman 81, aktivitas 5-6 halaman 84 dan aktivitas 8 halaman 85 untuk penggunaan artikel-artikelnya. Oke, nah sekarang saya kembali lagi tadi di halaman 80, ya. Ini sudah ada kata-kata bendanya. Kemudian yang di atas tadi saya sebutkan yang di atas itu adalah makanan. Kemudian di kolom di tengah itu adalah buah. Kemudian di tengah ini ada legum, sayuran. Kemudian ada dessert atau dessert, makanan penutupnya. Kemudian yang di bawahnya ada boisson, minumannya. Nah, sekarang saya keluar lagi dari screen saya. Yuk, sekarang kita coba untuk menyatakan aku makan, titik-titik. Mem, mau tanya dong, Mem. Oh, boleh. Yes. Ini siapa ya? Alfaina atau Delia? Delia, Mem, Delia. Yes, yuk Delia. Untuk penggunaan D sama du tadi itu tergantung subjeknya atau tergantung femina maskulanya, Mem? Tergantung femina maskulanya. Jadi misalnya begini, saya mengatakan, saya makan roti. Kemudian, yuk kita makan roti. Kita semua mereka makan roti. Jadi yang berubah pada saya, kita, mereka, itu yang berubah manger-nya. Sedangkan rotinya tetap. Karena rotinya tetap, maka artikel yang digunakan adalah artikel mengikuti rotinya. Kalau yang dimakan rotinya hanya satu, maka menjadi du pain. Tapi kalau yang dimakan tuh rotinya satu piring, misalnya rotinya banyak, ada beberapa slice gitu, maka menjadi de pain. Kemudian pain-nya di belakangnya ada S-nya. Gitu. Gitu Delia? Iya. Oke. Oke, Ma'am, thank you. Yuk. Ada lagi sebelum kita latihan? Oke, kalau tidak,
Silakan buat milih, silakan di halaman 80 mau mengatakan aku makan ataupun aku minum, silakan. Untuk menyatakan aku makan titik-titik, aku minum titik-titik. Boleh divariasikan dengan misalnya saya mau mengatakan begini. J'aime bien le fromage. Aku suka banget keju. Karena itu kalau sarapan pagi pasti aku makannya keju. Jadi kalimat saya nanti menjadi j'aime le fromage. Kemudian kalau saya sarapan pagi hari, le matin, je mange du fromage. Bedanya di situ. J'aime le fromage et le matin, je mange du fromage. Yuk, silahkan. Sambil saya perbaiki pengucapannya. Yuk. Yuk. Atau saya tunjuk loh. Amara. Yuk. Mem boleh nyoba nggak? Boleh, silahkan, Chen. Yuk. De bois, du jus de pomme, et de mange, du poisson. De poisson. Oh, poisson. Oke, yes, betul. Je bois du jus de pomme. Aku minum jus apel. Et je mange du poisson. Good. Dan aku makan ikan. Nah, untuk ikan saya ada catatan sedikit ya, Good Chain. Untuk ikan, di situ silakan Anda lihat S-nya ada 2. Jadi pembacaannya S-nya terbaca 1. Poisson, jadinya S. Tapi kalau tulisannya S-nya hanya 1, bacanya menjadi Z. Poisson. Itu maknanya berbeda. Kalau poisson, S-nya 2 dibacanya S, itu ikan. Tetapi kalau S-nya 1 pembacaannya Z, itu adalah racun. Jadi hati-hati pengucapannya ya. Baik. Thank you, ma'am. Ya, you're welcome, Chain. Ayo kita coba yang lain. Silakan. Ali. Ayo. Kalau nggak ada, berarti saya anggap semuanya oke loh. Saya panggil deh. Siska. No? Oke, kalau tidak ada, saya tambahkan ini. Saya tambahkan tugas kalau begitu. Tadi kan saya sebutkan ya, di depan tadi, yang latihan yang saya tuliskan halaman-halaman itu adalah pengecekan pemahaman untuk gramatikal di pertemuan ini. Nah, karena ini kalian mungkin terkendala sinyal dan lain sebagainya, belum bisa untuk praktek ini lisan, maka nanti saya berikan satu tugas bagi kalian semua masing-masing. Silahkan membuat satu kalimat saja seperti yang tadi kita buat. Aku makan ini, aku minum ini, aku suka ini. Dalam satu kalimat seperti contoh saya tadi. Kemudian ada rekam, kalimat itu dibaca, direkam. Kemudian kita silakan dikirim di grup kita seperti biasa. Nanti akan kita koreksi untuk pengucapannya. Sedangkan untuk yang tadi, yang bagian tulis, nanti saya buatkan kolom di Google Classroom kita, di GC kita, untuk nanti saya, atau Anda nanti tune in di situ, submit di situ, nanti saya berikan feedback untuk tulisnya. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan ke share screen saya. Nah, setelah pembahasan mengenai faktor gramatikal penggunaan je mange, je bois, je déteste, ataupun
j'aime, maka selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan bagaimana penggunaan di dalam percakapan atau communication. Di dalam komunikasi ini nanti bukan hanya sebatas mengatakan je mange du pain et je bois de l'eau, bukan, tetapi nanti kita akan tambahkan what do you like to drink? Misalnya begitu. Maka nanti akan ada kalimat qu'est-ce que. What berarti nanti ada qu'est-ce que. Tapi kalau nanti do you, maka nanti akan ada kata bantu tanya est-ce que. Kemudian nanti juga akan mengatakan aku ingin makan titik-titik. Apakah kamu punya itu? Nanti kita akan lebih ke bagian percakapan di minggu depan. Nah, khusus untuk yang di minggu depan, saya tegaskan di sini, karena kita sebetulnya jadwal kita itu agak di akhir minggu, jadi kita ada sedikit keberuntung di sini. Jadi nanti slide saya atau penjelasan saya akan sudah terupload di awal minggu. Jadi nanti pesan saya, silahkan dilihat dulu sebelum kelas. Jadi nanti di dalam kelas nanti kita akan praktek untuk pengucapannya, untuk mengatakan ataupun menyatakan makan, minum, aku lapar, aku haus, dan lain sebagainya. Aku mau minum ini, kamu apakah kamu punya, bla bla bla, nanti kita akan di situ. Begitu. Jadi untuk yang minggu depan, sekali lagi, silahkan dilihat. Saya usahakan hari Senin nanti sudah terupload karena ada teman kita yang kuliah di hari Selasa, jadi kita punya lumayan banyak waktu untuk mempelajari itu atau untuk mempraktekannya. Kemudian nanti minggu depan nanti saya paksa kalian untuk ngomong pokoknya ya, harus keluar suaranya. Gitu. Nah, itu bahasan kita untuk di pertemuan ini mengenai aspek gramatikalnya dulu. Semoga cukup bisa dipahami dengan baik. Kalau misalnya sudah bisa dipahami dengan baik, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak, maka nanti kita post dulu sambil saya nanti menyampaikan ke teman-teman yang di pengantar praktek kerja, and we will continue to our next subject tentang pengantar kegiatan kerja. Ada pertanyaan sebelumnya? Silakan. Mem, untuk yang di WA group itu kapan, Mem? Kenapa? Yang kita praktek untuk pengucapan itu yang di WA group kapan? Maksimal sampai dengan hari sekarang hari Jumat. Minggu non. Jadi minggu adalah H+2. Jadi itu termasuk dari pemahaman ini. Jadi termasuk Anda presensi, termasuk Anda mengerjakan yang tadi, yang latihan-latihan gramatikal itu, +1 kalimat itu nanti hari Minggu. Kemudian nanti secara otomatis attendance akan ditutup. Tapi untuk yang prakteknya, kalau misalnya masih kesulitan, silakan open sampai dengan hari Jumat tidak apa-apa.